Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald van den Burg, bakal kehilangan pemain penting pada saat melawan Thailand di semifinal Piala AFF U23 2025. Skuad Garuda Muda telah mengetahui lawan mereka di babak semifinal Piala AFF U23 2025 pada Selasa, 22 Juli 2025, malam WIB, yaitu Thailand. Thailand lolos ke semifinal setelah bermain imbang tanpa gol melawan Myanmar di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Meski hanya dengan 1 poin, tim Gajah Perang Muda mengakhiri grup C sebagai juara grup dengan raihan 4 poin. Di sisi lain, Timnas Indonesia U23 juga mengakhiri fase grup dengan hasil imbang 0-0 melawan Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada Senin, 21 Juli 2025, lalu. Dalam pertandingan itu, Gerald van den Burg tidak bisa memainkan Arhan Fikri yang ternyata mengalami cedera. Sayangnya, manajer Timnas Indonesia U23, Ahmed Zaki Iskandar, telah mengatakan bahwa Arhan Fikri juga belum bisa bermain di semifinal. Arhan Fikri belum bisa bermain, ujar Ahmed Zaki Iskandar di Mixed Zone SUGBK setelah pertandingan kontra Malaysia, Senin, 21 Juli 2025. Jika memang demikian, maka van den Burg perlu putar otak mengenai komposisi lini tengahnya pada saat menghadapi Thailand. Sejauh ini, pelatih asal Belanda itu selalu menggunakan skema 3 gelandang dalam formasi 4-3-3. Dia selalu mengubah komposisi line up-nya dalam 3 pertandingan di fase grup, namun formasi 4-3-3 tampaknya sudah baku. Di bawah Mister Cahya Supriyadi baru tampil sekali ketika menghadapi Malaysia, namun tampil cukup memukau dan bisa kembali diandalkan ketimbang Muhammad Ardiansyah. Postback tengah idealnya ditempati oleh Muhammad Ferrari dan Kadek Arel, namun Kakang Rudianto juga bisa menjadi opsi. Di sektor back sayap, van den Burg tidak pernah mengganti Doni Tri Pamungkas di pos back kiri, namun kerap berubah di sisi kanan. Ahmad Maulana adalah pilihan ideal jika Robbie Darwish kembali dimainkan sebagai gelandang, selagi Alvarez Buffon masih belum memperlihatkan hasil maksimal saat menyerang. Tony Firmansyah juga diragukan untuk tampil di semifinal, namun peluangnya diprediksi lebih baik ketimbang Arhan Fikri. Jadi sang gelandang Persebaya Surabaya diharapkan tetap menjadi starter bersama Raihan Hanan dan Robbie Darwish. Di lini serang, Jens Raven masih lebih diunggulkan ketimbang Hoki Caraka. Rahmat Arjuna dan Victor Dethan menjadi unggulan untuk mendampinginya. Prediksi line-up Timnas Indonesia U23 versus Thailand. Timnas Indonesia U23, 4-3-3 Cahya Supriyadi, Ahmad Maulana, Muhammad Ferrari, Kadek Arel, Doni Tri Pamungkas, Robbie Darwish, Tony Firmansyah, Raihan Hanan, Victor Dethan, Jens Raven, Rahmat Syawal. Pelatih, Gerald van den Burg. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi setru abadinya di kawasan ASEAN, Thailand, di babak semifinal Piala AFF U23 2025. Garuda Muda yang memastikan tampil di final 4 usai menjadi juara grup A. Skuad asuhan Gerald van den Burg menjadi juara grup dengan raihan 7 poin dari 3 laga. Indonesia mendulang kemenangan atas Brunei 8-0, Filipina 1-0, dan imbang-imbang 0-0 versus Malaysia. Sementara Thailand merupakan juara grup C. Gajah Perang mendulang 4 poin dengan hasil sekali kemenangan atas Timor Leste dan hasil imbang kontra Myanmar di laga pamungkas. Laga keduanya dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 25 Juli malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertemuan Timnas U23 Indonesia versus Thailand ini menjadi salah satu laga El Clasico di pentas ASEAN. Pertemuan kedua tim bukan cuma soal tiket ke final, namun menjadi ajang pertaruhan pergengsi dua kekuatan besar Asia Tenggara yang sudah lama bersaing di berbagai level kompetisi.
Di ajang Piala AFF U23 2025 kali ini, Indonesia yang menyandang status sebagai tuan rumah mampu tampil apik sejak fase penyisihan. Gera van den Burg belum tersentuh kekalahan. Garuda Muda mencatatkan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang di fase grup. Dari statistik gol, Indonesia cukup produktif. Timnas U23 Indonesia mencetak 9 gol dan belum kebobolan sama sekali sejauh ini. Ini menyiratkan kinerja positif di lini depan dan belakang Timnas U23 Indonesia. Meskipun sebelum turnamen ini digelar, Garuda Muda menderita 2 hasil minor. Timnas U23 Indonesia takluk dari Gini dengan 0-1 dan Irak dengan skor 1-2 di ajang internasional. Sementara Thailand sendiri yang berada di grup C juga menunjukkan grafik yang perlu diwaspadai tuan rumah. Selama gelaran Piala AFF U23 2025, Gajah Perang mampu mendulang sekali kemenangan atas Timor Leste dengan skor 4-0. Kemudian hasil imbang 0-0 kontra Myanmar. Gawang Thailand juga masih perawan. Meski dalam 3 laga internasional sebelumnya, Thailand U23 sempat babak belur yakni dengan kalah dari UEA 1-2, Hong Kong 2-3, dan Kroasia 1-3. Dari 5 pertandingan terakhir, Thailand cuma menang 2 kali. Dan menarik dari sejarah pertemuan Indonesia versus Thailand di berbagai ajang seperti AFF U23 dan SEA Games, bentrok keduanya mencatatkan statistik menarik. Keduanya sudah 5 kali bertemu dengan hasil Timnas U26 November 2019, Thailand U23 0-2 Indonesia U23. 22 Maret 2019, Thailand U23 4-0 Indonesia U23. 15 Agustus 2017, Indonesia U23 1-1 Thailand U23. Pertandingan semifinal Piala AFF U23 2025 ini diprediksi bakal berlangsung ketat dan sengit. Thailand akan tampil dominan dengan memainkan tempo dan mengontrol penuh laju bola. Indonesia sebagai tuan rumah berpotensi akan lebih banyak menunggu. Skuad asuhan Gera van den Burg akan mengandalkan transisi cepat dan eksplosivitas di sisi sayap serta melakukan serangan balik. Untuk bisa menundukkan Thailand, Garuda Muda dituntut untuk tampil disiplin dalam bertahan seperti saat lawan Malaysia. Selain itu, efisiensi serangan balik terutama lewat kecepatan pemain sayap menjadi kuncinya. Dan yang penting juga, mental kuat dan dukungan supporter menjadi tambahan spirit bagi skuad Garuda Muda di lapangan. Apalagi Thailand dikenal memiliki pemain berkarakter cepat dan teknik tinggi. Mereka bisa mengancam lewat kombinasi umpan pendek dan crossing berbahaya. Prediksi skor, Timnas U23 Indonesia 2-1 Timnas U23 Thailand. U23 Indonesia menang 2 kali, sekali imbang, dan 2 kali kalah.